Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Mengenai itu, kemarin saya janji mau meluruskan masalah banpol katanya ya. Kemudian tolong jangan dipotong-potong dan sebagainya. Ya, para netizen menunggu ya. Tapi ternyata tidak semua netizen seperti itu ya. Ada juga yang memang ya beda lah ya. Jadi begini, masalah banpol itu, ya saya sih lebih cenderung kepada begini, masalah banpol itu. Karena kita tahu di media ya, di media bahwa kembali lagi bahwa banpol diperintahkan oleh petugas di Polsek Jalan Cagak supaya untuk datang ke TKP dalam rangka untuk membersihkan air di bak mandi. Kemudian di sana ada Danu yang lagi standby di SMA bersama Pak Wahyu dan Pak Kosasi dan Pak Opik. Pada saat melihat ada seseorang masuk, kemudian dihampiri oleh Danu. Itu yang kita lihat di media ya. Kemudian Danu sempat memoto foto banpol tersebut dan dikirim kepada Kang Yoris. Kemudian Danu diminta untuk membantu banpol tersebut atau yang disinyalir oleh Danu adalah seorang polisi. Dan Danu serta merta ikut mengikuti apa yang diperintahkan oleh atau diminta bantuan oleh banpol tersebut. Dan banpol itu nggak terjun ke air, yang terjun ke air adalah Danu ya. Danu yang sempat menguras bak itu, sempatnya nggak langsung terjun, digayuh dulu pakai ember ya si air itu, kemudian turun ke bawah pada saat airnya sudah mulai sedikit ya, dan ditemukannya lah yang kita di media itu ada ditemukannya yaitu gunting dan cutter yang Danu kasihkan kepada pihak banpol tersebut. Yang sebelumnya, sebelum masuk ke TKP, kita ketahui bahwa TKP itu dibuka kunci oleh banpol tersebut. Nah, itu yang kita ketahui di media. Nah, selanjutnya adalah yang jadi permasalahan itu adalah sebenarnya banpolnya ini kalau saya sebenarnya berharap sekali. Waktu itu kan ini sempat dibahas juga oleh salah satu channel di luar negeri, membahas masalah adanya wawancara banpol dengan Pak Kades yang waktu itu memang tidak diperlihatkan wawancaranya, hanya disampaikan secara narasi oleh YouTuber itu adanya percakapan antara banpol dan Pak Kades. Artinya bahwa memang di sana diiyahkan adanya banpol. Nah, justru kita ini sangat berharap Pak Kades untuk bisa menayangkan langsung wawancaranya beliau dengan banpol tersebut. Sebenarnya kita berharap seperti itu ya, adanya wawancara Pak Kades dengan banpol. Nah, mungkin akan terlihat satu nanti kalau misalkan Pak Kades berkenan untuk menayangkan videonya, yaitu percakapan banpol tersebut dengan Pak Kades yang pernah dinarasikan oleh salah satu YouTuber di luar negeri. Nanti kita akan melihat di sana, satu minimal kita akan melihat wajah ya, wajah dulu, wajah. Oh, mungkin nanti wajahnya sama Pak Kades misalkan ya, kalau Pak Kades berkenan sekali. Oh, mungkin sama Pak Kades untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, wajahnya diblur. Oh ya, nggak apa-apa untuk privasi, hanya wajah aja. Tapi kita bisa melihat badannya misalkan ya, atau warna kulit dari yang bersangkutan. Kemudian badannya, bentuknya seperti apa. Gini, kampret kan kalau badan nggak bisa dilihat sama-sama. Nggak, beda lah. Kayak saya misalkan dengan Danu kan berbeda badannya. Saya genut, Danu ya sedang-sedang saja. Contoh itu kan ya. Nah, saya juga pengen melihat juga apakah nanti misalkan badannya itu gemuk atau kurus atau sesuai dengan yang ada di foto sana. Nah, ya.
Kan nanti kita bisa melihat ya, oh ini betul itu ya. Foto ini adalah Banpol yang diwawancara oleh Pak Kades. Betul apa adanya seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita harapkan adalah berkenannya Pak Kades meng-up videonya wawancara dengan Banpol tersebut. Seperti itu. Nah, karena memang kenapa Banpol ini yang memang jadi misterius sebenarnya kalau saya lihat. Satu, ada pernyataan dari Kombes Pol Pak Erdi Acaniago, mantan Kabid Humas Polda Jabar, yang mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Banpol. Nah, dari situ kemudian berkembang Banpol itu ada. Dan memang kok dulu juga Kabid Humas Polda Jabar tidak mengatakan tidak ada. Maksudnya tidak ada keterlibatan yang bersangkutan. Nah, justru juga jadi pertanyaan juga sebenarnya, apa yang membuat jadi adanya tidak ada keterlibatan? Di sini sebenarnya krusial banget nih masalah Banpol kalau saya lihat ya. Dari mulai masuk ke TKP, kemudian TKP yang sudah di polis line itu udah jelas-jelas menyalahi aturan. Jadi intinya begitu saja sebenarnya. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan suatu saat Pak Kades mau meng-up video yang wawancaranya dengan Banpol, sehingga kita bisa jelas. Mungkin nanti bisa dengar langsung dari Banpol tersebut apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Banpol itu di dalam. Apakah pada saat Danu menguras bak, apa yang dilakukan oleh Banpol? Apakah hanya melihat saja, menunggu atau membantu Danu gitu ya? Atau seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh Banpol di dalam itu gitu. Dan itu berapa lama di sana itu berlangsungnya. Kemudian udah gitu setelah selesai, apakah mereka berdua keluar bersamaan apa tidak, atau ada yang duluan keluar gitu ya, atau ada yang duluan keluar. Nah, itu juga dan juga permasalahan juga seperti itu ya. Nah, itulah pagi ini, sarapan pagi ini temanya adalah masalah. Saya ini begini, masalah Banpol tuh senang membahas Banpol, tetapi ada permasalahan di thumbnail ya, thumbnail dan pun judul. Sekarang ini kalau saya nyebut Banpol itu langsung tet gitu dari pihak YouTube-nya, tet gitu. Kalau misalkan ada Banpol ditulis gitu ya, Banpol, ada tet, ada langsung peringatan dari YouTube-nya, nggak tahu kenapa tuh. Kayak yang udah disetting gitu, sepertinya seolah-olah kata-kata Banpol ini sudah ada settingan, sehingga setiap saya menulis di thumbnail Banpol itu langsung kuning gitu. Nulis Banpol kuning, di judulnya Banpol kuning, di thumbnailnya Banpol jadi kuning. Nah, itu makanya saya juga lagi menyiasati bagaimana supaya tidak kuning gitu. Baik, demikian materi pagi ini, semoga bisa memberikan keterangan input yang bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.